Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, pada video ini kita akan menyimak ini Gus Bahak saat entah keluar atau datang dari pengajian ya. Ya, ini biasanya sangat uyel-uyelan itu penuh, dan ada wartawan yang menanyakan tentang Gus Bahak pilihan memilih capres mana, katanya nomor 1 gitu ya. Jadi ini pertanyaan ke situ. Oke, kita simak seperti ini dan kita nanti perhatikan seperti apa yang bisa kita perdalam dari kejadian ini seperti ini. Mas menyebut jenengan sudah menyatakan dukungan ke Anies Baswedan, benar atau enggak gitu? Ya begitulah guys. Oke ya. Jadi ini wartawan Gus nanya, Gus katanya jenengan sudah menyatakan dukungan ke pasangan 1 dan beliau tidak menjawab apa-apa ya. Ingat, beliau tidak menjawab apa-apa. Oke, kita kupas teman-teman. Yang pertama, wartawan menanyakan hal itu sesuatu yang tidak ada masalah ya, menanyakan boleh. Yang kedua, Gus Bahak tidak menjawab, itu juga hak beliau untuk tidak menjawab. Jadi tidak boleh dipaksa-paksa, pokoknya gimana caranya didesek-desek ya, itu malah salah jadinya. Tapi kalau sederhananya nggak ada masalah dan tidak mendapatkan jawaban, itu juga hak beliau. Yang berikutnya teman-teman, saya pernah dengar beliau itu menyatakan antara ulama atau kiai ya dengan umaro atau pemimpin itu jaga jarak. Jadi beliau memang jaga jarak, tidak gabung dengan pemimpin, tidak berjadi satu dengan pemimpin. Bahkan saat di panggung pun beliau memilih duduk di pojok belakang ya, karena ada pemimpin di situ. Saat itu ada pemimpin di satu panggung itu, kemudian pemimpinnya duduk di depan, maka beliau milih duduk paling belakang, ya di panggung paling belakang, karena saking ingin menjaganya terhadap umaro. Oke, nanti kita akan lihat mana yang lebih baik atau harusnya yang bagaimana, ulama yang mana ya, itu nanti. Oke, kita tahu Gus Miftah itu ulama NU juga mendukung Prabowo. Kemudian ada Gus Nusantara dukung Pak Ganjar ya. Jadi semuanya mendapat dukungan dari ulama NU itu. Ada yang yang lain itu mendukung Pak Anies, bisa dilihat ya. Nah, semuanya itu boleh ya. Jadi gini, menjadi ulama yang mendukung pemimpin kemudian dekat dengan pemimpin itu oke. Karena apa? Beliau bisa menjadi penasihat toh, bisa menyampaikan, bisa pemimpin ini kalau mau nanya apa juga dekat, mau meminta pertimbangan juga dekat. Dan pertimbangan para ulama itu pertimbangan berdasarkan ilmu-ilmu samawi, ilmu-ilmu Al-Quran hadis ya, tidak berdasarkan atas menurut saya. Nah, itu jadi lebih bagus untuk mengelola sistem negara ini. Karena kadang hanya menurut pikiran itu kadang mentok, itu butuh melalui jalur langit bro, jalur langit. Sehingga nasihat para ulama yang dekat dengan pemimpin ini juga bagus, memudahkan pemimpin untuk bertanya, berkonsultasi. Oke, jadi kalau ada istilah ya, tapi kan kalau pemimpin yang nempel-nempel dengan ulama yang nempel-nempel dengan pemimpin, itu kan kedunian, duniawi yang dipikirkan, mikirkan dan sebagainya, nanti biar akses pondoknya, pembangunannya apapun jadi dipermudah. Itu kembali ke hati ulama itu masing-masing, urusan ulama itu dan Tuhannya. Nah, jadi atau yang bagus, yang tidak tersentuh dengan pemimpin, sehingga tidak kedunian, tidak duniawi, ulama yang benar-benar mikir akhirat, bisa jadi seperti itu. Tapi itu semua kembali ke diri masing-masing, dan masing-masing punya sisi kebaikan. Ulama yang tidak masuk ke area pemimpin politik, tidak bersentuhan langsung, itu bagus. Karena apa? Pemimpin ini karena
karena bener-bener pengen tanya dengan ulama, mbok jauhnya kayak apapun, misalkan Gus Bahak di ujung timur sana, pemimpinnya di Jakarta, hadir, datang ke sana, nek ada masalah tanya, mohon doanya dan sebagainya, datang, tetap akan didatangi dan ditanya, kemudian butuh solusi menurut kiai gimana, itu akan tanya. Jadi tidak ada masalah, justru ada effort untuk datang, sowan, tanya, dan mereka netral, tidak saling mempengaruhi antara pemimpin dengan kiai. Karena apa? Pemimpin tidak berada di dalam satu kubu, jadi apa yang disampaikan itu lebih netral, itu bagus. Nah, yang di dalam satu kubu walaupun mungkin susah untuk netral mungkin ya, tapi itu bagus, ilmu-ilmu yang disampaikan bisa disampaikan, asalkan ya pokoknya kiai udah punya ilmunya lah ya, untuk mengelola hatinya, mengelola pikirannya, untuk tidak terbawa ke emosi, tidak terbawa ke ranah kepemimpinan dan sebagainya, itu punya ilmunya. Tapi kalaupun toh itu terus ke bawah itu ya itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang berhak bisa punya potensi untuk berubah-ubah, dong baik, dong agak menurun, dong baik lagi, menurun lagi. Semua orang mengalami naik turun dalam kebaikan, keburukan pun sama. Oke, jadi itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.